Halo teman-teman, jumpa lagi dalam channel Kreatif High Vision. Pada tayangan yang pertama, saya sudah menjelaskan tentang membuka dokumen baru. Nah, kali ini saya akan menjelaskan fungsi dari masing-masing tools yang ada pada toolbox. Tool yang pertama yaitu pick tool atau tools untuk memilih objek. Jadi di dalam pick tool ini ada tiga macam icon atau tools, yaitu pick untuk memilih di dalam bentuk persegi atau di dalam bentuk kotak ya. Jadi ini kita memilihnya itu nanti harus berada di dalam kotak. Kemudian freehand pick itu memilih dengan bentuk yang bebas. Jadi bentuknya tidak harus kotak, tapi kita bisa terserah kita mau bentuk yang seperti apa memilihnya. Kemudian ada free transform tool, itu untuk mengubah bentuk objek. Nah, sekarang akan saya peragakan ya di dalam Corel Draw. Nah, di sini ini adalah pick tool. Nah, pick tool ini memiliki tiga pilihan: pick, freehand pick sama free transform. Di sini ada dua objek ya, dua objek utama, yaitu yang bitmap di sini, kemudian ada Corel Draw. Corel Draw ini adalah teks, berbentuk teks. Jadi kalau kita mau memilih yang Corel Draw-nya saja, kita bisa pilih dengan menggunakan pick tool ini. Nah, dia bentuknya kotak. Nah, jadi ini hanya dipilih yang tulisan Corel Draw saja. Nah, kita bisa juga memakai yang freehand pick, sama saja, tapi bentuknya tidak kotak. Jadi terserah kita menggambarnya bagaimana. Nah, ini dia sama saja, dia juga memilih Corel Draw, tetapi bentuknya tidak kotak ya, freehand itu bebas. Jadi kita bisa memilih terserah kita. Nah, sama saja. Nah, itu tadi freehand. Kemudian free transform ini untuk mengubah bentuk dari suatu objek. Jadi kalau ini akan kita rubah gitu ya. Nah, misalkan ini kita rubah. Nah, kita bisa mengubah objeknya ya. Kita bisa ke atas, bisa ke kanan gitu ya. Jadi ini untuk mengubah bentuk objek. Free transform itu berubah. Nah, setelah menguasai pick tools, maka kita belajar membuat garis atau kurva. Jadi dengan cara kita memakai freehand tool, jadi menggambar kurva atau garis lurus, klik, jangan dilepas. Selama mouse ditekan, gambar belum selesai. Jika mouse dilepas, kurva atau garis akan berhenti atau berakhir. Jadi begini ya, jadi kita akan ke Corel Draw-nya, garis lurus, klik lepas, kemudian klik lagi, akan membentuk garis lurus ya. Jadi klik lepas, klik lagi, membentuk garis lurus. Tapi kalau kita klik kemudian kita seret, maka dia akan membuat kurva bebas, bukan garis lurus. Nah, ya, dia akan membuat kurva lengkung, terserah kemana kita akan pergi, kemana kursor kita menggambar kurvanya. Nah, ini kurva terbuka. Kalau kita akan membuat kurva tertutup, ya klik, kemudian tarik, seret, kemudian kembali lagi ke titik awal tadi. Nah, kalau dia sudah membentuk kurva tertutup, kita bisa. Nah, ini kenapa tidak bisa memberi warna? Karena kita kembalinya tidak di awal ya. Kalau kita perbesar di sini view-nya kita besarkan ya. Jadi ini
Nah, nah dia kembalinya itu berpotongan, jadi dia tidak kembali ke titik awal. Makanya kita beri warna dia tidak bisa. Nah, tapi kalau kita kembalinya itu ke awal lagi, jadi diklik, seret, kemudian dia kembali ke awal. Coba kita perbesar ya. Nah, nah jadi perbedaan di sini ya. Mengapa tadi di sini tidak bisa diberi warna? Karena dia berpotongan di sini ya. Nah, ini tidak kembali ke awal. Tapi kalau dia kembali ke awal sehingga membentuk kurva tertutup, maka kita bisa memberi warna di dalamnya. Memberi warna di dalamnya atau garisnya juga bisa. Misalkan kita mau mengganti warna garisnya ya. Nah, ini kan outline-nya hitam. Kita bisa merubah warnanya misalkan menjadi kuning. Nah, warnanya menjadi kuning. Garis tepinya kuning. Kalau kita mau menambah ketebalan, nah di sini kita tambahkan aja jadi 4 atau 8 gitu ya. Nah, sekarang dia terlalu tebal ya. Kita beri 2 saja. Nah, jadi kita bisa merubah ketebalan maupun warna dari garis tepinya. Ya. Ini kan kuning. Ini kalau kita rubah misalkan hijau. Nah, bisa ya. Jadi itu tadi fungsi dari freehand tool. Nah, kita akan ke tools yang berikutnya. Nah, sekarang kita ganti ke 2-point line. Jadi klik, seret, lepas. Dia membuat satu garis lurus. Klik, seret, lepas. Jadi dia begitu saja. Jadi dia tidak bisa membuat garis lengkung, hanya membuat garis lurus. Nah, kalau kita mau misalkan mau membuat kurva tertutup, meskipun dengan garis lurus juga bisa. Klik, seret, lepas. Klik, seret, seret, lepas, klik, seret, lepas. Nah, dia sekarang menjadi kurva tertutup. Kalau kita mau memberi warna, nah dia bisa juga diberi warna. Tapi dia garis tepinya itu tidak bisa melengkung ya, tidak bisa bebas, tidak bisa freehand. Jadi dia harus memakai garis lurus. Kita bisa sama saja seperti kurva tertutup yang dengan freehand tadi, kita bisa mengubah warna-warna untuk garis tepinya ya. Ini kan garis outline-nya kan hitam. Kita bisa mengubah misalkan menjadi kuning. Nah, kemudian kita atur ketebalannya misalkan 2. Nah, jadi dia garis tepinya sudah berubah menjadi kuning ya. Jadi ini 2-point line tool. Nah, kita akan ke tools yang berikutnya, yaitu Bezier tool. Bezier tool memungkinkan Anda untuk menggambar kurva dengan menentukan titik kontrol atau node dan kemudian menarik garis pandu untuk membentuk lengkungan. Anda dapat membuat garis lurus dengan klik satu titik ke titik berikutnya dan membuat garis lengkung dengan klik, tahan, kemudian tarik mouse. Jadi begini ya. Ini klik. Nah, kalau dia klik lepas kemudian klik, dia akan membuat suatu garis lurus. Tapi kalau kita mau membuat garis lengkung, klik, jangan dilepas ya. Jadi ini kita hapus dulu ya. Nah, klik garis lurus. Nah, kemudian klik garis lurus lagi. Nah, ini jangan dilepas. Kemudian kita geser. Nah, geser. Nah, dia akan membuat garis lengkung. Kemudian klik di sini, dia membuat garis lengkung lagi. Klik garis lurus. Bagaimana caranya membuat garis lengkung ataupun garis lurus? Kalau garis lurus, kita langsung klik aja.
Tapi kalau kalau mau membuat garis lengkung, setelah klik di sini jangan dilepas, kemudian kita geser-geser. Geser, baru dilepas. Klik, geser, nah garis lengkung, baru lepas. Kemudian kalau kembali lagi ke sini, klik di sini. Nah, jadi kita bisa membuat garis lurus maupun garis lengkung dengan Bezier tool. Nah, ini karena dia sudah membentuk kurva tertutup, kita bisa memberi warna di dalamnya. Nah, kita beri warna hijau. Kemudian properti. Sebelum saya akhiri, saya ingin memberitahu kepada teman-teman bahwa saya memiliki 4 channel YouTube. Jadi yang baru saja saya jelaskan adalah channel Creative iVision, di mana isinya CorelDRAW dan produk-produk dari iVision. Karena Creative iVision ini adalah untuk mendukung diakonia kreatif. Jadi seperti saya jelaskan pada tayangan yang pertama bahwa diakonia kreatif di sini diwujudkan dalam bentuk bakti sosial di bidang kesehatan dengan menggunakan peralatan dari iVision dan pelatihan komputer gratis. Nah, komputer gratis di sini saya wujudkan dengan CorelDRAW. Mengapa saya menggunakan CorelDRAW? Karena di sini saya belum tahu tidak tahu sampai di mana level dari teman-teman ataupun minat dan ketertarikan dari teman-teman terhadap komputer. Jadi saya memilih yang paling mudah, yaitu CorelDRAW. Jadi di sini tingkat kalau bisa saya golongkan, dia termasuk kesulitannya yang basic, artinya yang paling mudah. Nah, bagi teman-teman yang sudah menguasai komputer yang cukup tinggi, jadi misalkan sudah pernah belajar programming gitu ya, saya juga punya channel namanya Ruang Belajar iVision. Nah, sebelumnya produk-produk dari iVision ini saya taruh di Ruang Belajar iVision, tapi sekarang saya pindah ke Creative iVision, dan Ruang Belajar iVision ini hanya fokus pada PHP JavaScript. Dan saya bisa menggolongkan di sini tingkatnya tingkat intermediate. Dan saya khususkan pada bidang web programming. Nah, bagi teman-teman yang sudah tingkat yang lanjut, bisa nonton channel saya di Holy Code Studio. Holy Code Studio ini berisi Rust programming atau bahasa pemrograman Rust yang arahnya dia menuju pada sistem programming untuk membuat suatu operating system atau sistem operasi. Nah, jadi di sini saya bisa menggolongkan dia levelnya sudah advance. Jadi teman-teman yang sudah mungkin sudah agak belajar bahasa pemrograman sudah agak lanjut, bisa nonton channel saya di Holy Code Studio yang berisi bahasa pemrograman, tutorial bahasa pemrograman Rust. Nah, saya juga punya satu channel lagi yang bukan merupakan edukasi atau bukan komputer. Jadi channel ini hanya channel hiburan, namanya Jalan-Jalan Makan Bareng Philips. Nah, channel ini hanya berisi jalan-jalan kemudian makan-makan di warung gitu ya.